Dalam pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang operator serta manipulasi string. Dan dalam bab ini kita akan belajar bagaimana menulis kode yang dapat membuat keputusan berdasarkan masukan dari pengguna. Fungsi yang akan kita gunakan yaitu fungsi if. Baiklah, sebelum kita masuk dalam penulisan fungsi if, saya akan mengulas sedikit pembahasan sebelumnya mengenai operator. Karena operator sangat penting untuk mengambil keputusan yang nanti akan kita gunakan pada fungsi if. Oke, saya akan tampilkan sebuah tabel tentang operator yang akan kita gunakan. Operator yang pertama yaitu operator bersyarat. Di sini ada sama dengan, ada lebih besar, ada kurang dari, ada lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Misalkan contoh penggunaannya adalah jika nilai yang ada pada sebuah mata kuliah sama dengan 9, maka grade-nya adalah A. Itu adalah contoh dari penggunaan sama dengan. Kita bisa menerapkan pada operator bersyarat lainnya, misalkan lebih besar dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, operator yang akan kita gunakan yaitu operator logical. Ini misalkan ada penggabungan antara dua buah kondisi seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Misalkan jika suatu nilai lebih besar dari sama dengan 60 dan kurang dari sama dengan 80, maka grade nilainya adalah B. Kata dan yang ada pada kondisi tersebut adalah contoh penggunaan dari logical operator. Kita dapat menerapkan logical operator ini dalam berbagai kasus yang lainnya. Oke, setelah kita memahami operator di atas, baik operator bersyarat dan operator logical, sekarang kita akan belajar cara penulisan dari fungsi if itu sendiri. Oke, bentuk dasar dari fungsi if adalah sebagai berikut. Jadi, di sini ada if, kemudian ada kondisi 1. Jika kondisi 1 ini terpenuhi, maka kita melakukan sebuah tindakan yang pertama. Kemudian, jika ada kondisi yang lain, maka di sini cara penulisannya adalah else if. Misalkan ada kondisi yang kedua, maka tindakannya adalah kita melakukan tindakan yang kedua. Selanjutnya, misalkan ada kondisi yang ketiga, maka cara penulisannya adalah sama, yaitu else if kondisi yang ketiga. Dan jika kondisi yang ketiga ini terpenuhi, maka yang dilakukan adalah tindakan yang ketiga. Kemudian ada sebuah kondisi, jika tidak kondisi 1, kondisi 2, dan tidak kondisi 3, maka yang akan kita lakukan adalah sebuah tindakan yang keempat. Untuk kasus itu, yang kita gunakan adalah parameter else. Seperti ini tanpa menggunakan if. Saya akan mengambil sebuah contoh untuk menerapkan dari kondisi if ini. Misalkan ada sebuah peraturan grade nilai antara 1 sampai dengan 10, misalkan jika grade nilainya kurang dari sama dengan 6, maka grade-nya adalah D. Dan misalkan nilainya adalah 7, maka grade-nya C. Dan misalkan nilainya sama dengan 8, maka grade-nya B. Dan jika nilainya lebih dari 9, maka grade-nya adalah A. Kita akan menerapkan contoh grade nilai tersebut pada kondisi if ini. Kita hapus kodenya terlebih dahulu. Saya akan mendeklarasikan lebih dahulu dua buah variabel nilai dan variabel grade. Dim nilai as integer, dan kemudian dim grade as string. Saya akan mengecek nilai tersebut, kemudian hasilnya akan saya tampung pada variabel grade. Caranya, if nilai kurang dari 6, maka kondisi yang pertama yaitu grade sama dengan D. Selanjutnya kondisi yang kedua, else if nilai sama dengan 7, maka tindakan yang kedua yaitu grade sama dengan C. Kemudian kondisi yang ketiga, nilai sama dengan 8. Maka tindakan yang ketiga adalah grade sama dengan D. Dan selain itu tentunya adalah lebih besar dari 9, maka kita bisa menggunakan else if.
nilai lebih besar dari 9. Atau cukup dengan menulisnya sebagai else saja. Maka tindakan yang keempat adalah grade sama dengan A. Hasilnya akan kita tampilkan pada sebuah pesan, misalkan MSG box grade. Dan sebelumnya di sini saya akan isi terlebih dahulu nilainya, misalkan sama dengan 6. Misalkan kita jalankan, maka hasilnya adalah grade sama dengan D, karena nilainya sama dengan 6 dan masuk kategori dari kondisi pertama. Selanjutnya dari bentuk dasar di atas, kita dapat menggabungkan dua buah kondisi dengan operator logika. Caranya yaitu misalkan di sini ada kondisi if kondisi 1, kemudian kita akan menggabungkan dengan kondisi yang lain, maka kita tinggal memasukkan logical operatornya di sini. Misalkan dan kondisi 2, maka tindakannya adalah tindakan 1. Kemudian ada kasus lain, misalkan ada kondisi 1 atau kondisi 2. Maka cara penulisannya adalah else if kondisi 1 atau kondisi 2. Kemudian tindakannya tindakan apa? Misalnya tindakan 2. Selanjutnya misalkan ada sebuah kasus yaitu kondisi 1 atau kondisi 2, namun tidak boleh kedua-duanya, maka kita menggunakan sebuah logical operator XOR. Cara penulisannya else if kondisi 1 XOR kondisi 2. Maka tindakannya adalah tindakan ketiga. Kemudian khusus untuk not ini tidak bisa digabungkan karena hanya mengecek sebuah kondisi dan membaliknya. Misalkan kondisinya adalah jika tidak sama dengan A atau jika tidak sama dengan kondisi 1, maka tindakannya adalah tindakan 4. Jadi untuk penulisannya else if not kondisi 1, maka tindakan 4. Ini adalah cara penulisan dari kombinasi if dengan logical operator. Kita akan memasukkan pada sebuah contoh kasus, misalnya saya akan deklarasikan dua buah variabel di sini sama seperti tadi, dim nilai as integer. Kemudian variabel yang kedua yaitu grade as string. Kasusnya adalah seperti ini. Misalkan nilai lebih besar dari sama dengan 60 dan nilai kurang dari 80, maka grade-nya adalah B. Sedangkan untuk nilai yang lebih besar dari 90, maka grade-nya adalah A. Maka untuk mengeceknya yaitu if nilai lebih besar sama dengan 60. Di sini ada penghubung logika operatornya. Saya hubungkan dengan N. Nilai kurang dari sama dengan 80, maka grade sama dengan B. Selain itu, jika nilai lebih besar dari 80, maka grade sama dengan A. Ini adalah contoh kasus penggunaan dari penggabungan antara kondisi 1 dengan kondisi yang kedua dan dihubungkan dengan logical operator N. Kita akan menampilkan grid yang ada di sini dengan melalui sebuah pesan MSG box grid. Dan kita masukkan nilainya, misalkan di sini nilai sama dengan 90. Jadi kita coba jalankan. Jika nilainya 90, maka grade-nya adalah A. Misalkan kita ganti nilainya menjadi 65, maka grade-nya adalah B. Karena 65 lebih besar dari 60 dan kurang dari sama dengan 80, sehingga masuk dalam kategori kondisi 1. Kita dapat menggunakan operator lain seperti OR, XOR, dan NOT dalam setiap penggunaan if.